Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Gracela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Seorang polisi tewas. Gaji belum dibayar sejak Mei, puluhan petugas kebersihan rumah sakit membuang sampah di halaman rumah sakit Dok 2, Jayapura. Menteri Dalam Negeri mengingatkan aparatur sipil negara wajib netral dalam pemilu. Jika tidak, sanksinya pemecatan. Kelompok kriminal bersenjata KKB menyerang Satgas Operasi Damai Kartens di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam kontak tembak, satu anggota Satgas gugur bernama Barada Bonifasius Jawa terkena tembakan pada ketiak kanan. Seorang lainnya menderita luka pada kaki kiri. Jenazah korban dan anggota yang terluka sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika dari Intan Jaya menggunakan pesawat. Sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, terjadi gangguan penembakan oleh KKB terhadap Satgas Damai Kartens dan Polres Intan Jaya yang sedang melakukan olah TKP di distrik Titigi tersebut. Sehingga terjadi kontak tembak di lokasi tersebut. Dan kami laporkan bahwa akibat dari kontak tembak tersebut, terdapat 2 anggota Satgas Damai Kartens yang mengalami luka tembak atas nama Bonifasius Jawa, pangkat Barada, jenis kelamin laki-laki, Kesatuan Satbrimob Polda NTT. Untuk Barada Bonifasius, kondisinya meninggal dunia, mengalami luka tembak di bagian punggung tembus ke ketiak sebelah kanan. Sedangkan korban yang kedua atas nama Rani Yohanes Seran, pangkat Baratu, jenis kelamin laki-laki, asal Kesatuan Satbrimob Polda NTT. Yang bersangkutan mengalami luka tembak di bagian kaki sebelah kiri. Sebelum kontak tembak sekitar pukul 8:30 pagi, tim Polres Intan Jaya dan Satgas Damai Kartens sedang olah tempat kejadian perkara di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya. Namun siang hari KKB menyerang anggota Satgas Damai Kartens dan anggota Polres Intan Jaya dengan berondongan tembakan. Akibat kejadian itu, olah TKP ditunda dan tim gabungan saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sejumlah petugas kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura berunjuk rasa menuntut upah bulan Mei yang hingga kini belum dibayar pengelola rumah sakit. Sebagai bentuk kekecewaan, mereka menghamburkan sampah di depan halaman ruangan jantung terpadu dan unit gawat darurat hingga sepanjang jalan masuk rumah sakit. Hamidah, salah satu pengunjuk rasa, mengaku kecewa karena gaji belum diterima, tapi tetap harus kerja. Itu kenapa yang lama belum bayar? Kami juga tidak tahu. Kita sudah ke kantor polisi sudah 4 kali ya, tidak salah teman-teman. Iya. Nah, ke sana kemari dibilang begini-begini, kita bingung. Kita kan pekerja, kita tahu saja kita punya upah dibayar. Iya. Itu saja. Kita tidak tuntut mau bilang ada hubungan apa, kita tidak tahu. Bayar, kita tidak tahu, penting gaji saja. Kita tahu kita punya upah harus dibayar. Itu saja. Ada tenaga. Direktur RSUD Jayapura menyesalkan unjuk rasa para petugas kebersihan karena seharusnya perusahaan lain yang bertanggung jawab mengurus gaji mereka. Pihak perusahaan sebenarnya mereka mengakui dan uang sudah sekian sudah ambil dan katanya itu anak buah yang datang. Jadi waktu kami mediasi dia bilang nanti mereka akan hubungi pimpinannya. Ini baru berapa hari lalu, nih, minggu lalu terakhir. Terus mungkin
cleaning service ini, mereka tunggu pihak ketiga yang lalu ini tidak datang. Mungkin ada karena pekerja ini ada kaitan dengan rumah sakit. Ya mungkin mereka merasa dengan cara ini, mungkin pihak perusahaan ini ataupun rumah sakit bisa segera ambil langkah. Nah sebenarnya rumah sakit itu sudah tidak ada hubungan, itu kaitan dengan pihak pegawai cleaning service dengan pihak ketiga. Sudah karena ini pelayanan publik, saya juga kaget. Dan saya kaget kalau ini kelihatannya belum dibayarkan. Akhirnya tadi ya sudahlah, kita rumah sakit tanggulangi. Namun dalam membantu masalah ini, pengelola rumah sakit sebagai pelayanan publik untuk sementara menanggulangi pembayaran. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sudah beberapa kali Presiden ke Papua. Baru kali ini, Presiden bermain bola dengan anak-anak asli Papua. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Presiden tampaknya menikmati bermain bola di lapangan Soribo, Kabupaten Biak Numfor. Masyarakat memenuhi lapangan sepak bola karena ingin melihat langsung kesempatan langka dan mungkin terakhir kali Presiden bermain bola karena masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi. Kendati sudah berusia 62 tahun, Presiden tampak masih kuat berlari dan bermain beberapa saat. Ia mengaku sudah seminggu tidak berolahraga. Nah, ini udah 2 minggu ini nggak olahraga, jadi pengen olahraga gitu aja sama anak kampung di Kabupaten Biak. Dan ya keringet udah keluar semua, tapi capek banget. Lumayan bisa ngegulkan 1. Pak izin Pak, ini kan sepak bola Indonesia kan tengah makin gemilang lah Pak. Ini kalau lihat tadi Bapak sempat bermain dengan anak-anak, gimana sih Bapak melihat? Ya memang bibit-bibit itu perlu dibangun dari yang paling bawah, usia dini, kemudian ada football academy untuk yang anak-anak dan remaja, sehingga nanti bisa masuk ke U14, masuk ke U17, bisa masuk ke U20 dan seterusnya. Saya kira memang pembinaan itu memang harus dari dasar, dari bawah. Usai bermain bola, Presiden juga bertemu dengan sejumlah pelajar SD dan SMP dalam kunjungan kerjanya ke Papua. Yang menarik dalam pertemuan ini, ada salah satu pelajar SD bertanya ke Jokowi membangun Papua mulai dari mana. Pertemuan Jokowi dengan sejumlah pelajar itu digelar di salah satu hotel. Dalam pertemuan itu, Jokowi melakukan tanya jawab dengan anak-anak yang hadir. Siswa SD Negeri 2 Kota Sorong, Yosohua Amsal Maniani Kena, bertanya tentang cara membangun Papua. Pertanyaan Yosohua berhasil membuat Jokowi takjub. Jokowi pun menjawab bahwa anak-anak memiliki tugas untuk belajar agar pintar dan kemudian dapat bersama-sama membangun Papua. Jokowi lalu memberikan sepeda ke Yosohua. Dalam pertemuan itu juga para pelajar yang hadir mempelajari metode hitung cepat gasing atau gampang, asik, menyenangkan yang digagas Profesor Yohanes Surya. Jokowi mengapresiasi Yohanes telah menggagas dan terus memperluas metode tersebut. Khusus di tanah Papua, Jokowi berharap metode gasing juga dapat dipelajari oleh seluruh pelajar di semua kabupaten kota yang ada. Profesor Yohanes pun menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah sebanyak 19 kabupaten kota yang ada di tanah Papua telah diajarkan metode gasing. Dia mengatakan selama dalam latihan berhitung cepat tersebut, dia menilai anak-anak Papua sangatlah hebat. Anto melaporkan dari Biak Numfor, Papua. Semuanya belajar berhitung dengan jalan yang menghubungkan Kampung Moso dan Posat Gas pasukan perbatasan RI Papua Nugini saat ini terputus. Warga terpaksa harus melintasi jalan memutar hingga 5 km untuk menuju ke pos Pamtas. Untuk membantu warga, Satgas Yonif 122 Tombak Sakti
membuat rakit dari bambu agar masyarakat Kampung Moso bisa ke pos Satgas Pamtas di perbatasan. TNI memanfaatkan peralatan seadanya dan kayu bambu yang banyak tumbuh di sekitar sungai. Satgas mengingatkan kapasitas rakit hanya untuk 4 orang dan sebaiknya tidak mengangkut lebih dari jumlah tersebut. Kami akan membuat rakit penyeberangan sebagai pengganti jembatan gantung yang putus. Semoga dengan adanya rakit penyeberangan ini bermanfaat untuk masyarakat Kampung Moso. Harapan kami dengan adanya Satgas di sini, kami terus berupaya untuk membantu masyarakat yang berada di sekitar pos Satgas Pamtas RI PNJ. Komandan pos berharap rakit ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai alat transportasi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Netralitas, termasuk nggak boleh jari kutu jari. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Sorong, Papua Barat Daya mengingatkan seluruh aparatur sipil negara wajib netral dalam pemilu serentak 2024. Mendagri bakal memecat ASN yang terbukti tidak netral. Selain menyoroti netralitas ASN, Mendagri juga mengomentari kasus pejabat Bupati Sorong yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap dan saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Mendagri segera mengganti penjabat Bupati Sorong dan terkait sanksi pemecatan sebagai ASN masih menunggu putusan inkrah. Saya bicara mengenai netralitas, termasuk nggak boleh jari kutu jari, hindari untuk kutu-kutu yang mungkin dengan caleg atau pasangan tertentu dan kemudian diterjemahkan seolah-olah mendukung itu. Ada yang kedapatan mendukung? Segera, saya akan koordinasi dengan Pak Gubernur, apakah ada calon yang bagus dari Papua, terutama Papua Barat Daya ya. Kalau ada yang bagus, nggak ada calon yang jagoan ya, terpaksa kita ambil dari mungkin Papua Barat, mungkin ya, atau yang lain. Tapi kalau saat ini memang diperlukan dari pusat, nggak apa-apa dari pusat. Jadi prinsipnya saya akan melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur Papua Barat Daya yang utama. Apakah ada calon yang betul-betul baik, yang mumpuni, yang baik itu saya bisa manage menggunakan anggaran yang lumayan besar untuk betul-betul kepentingan rakyat. Perayaan ulang tahun ke-22 otonomi khusus yang dihadiri Mendagri dimeriahkan sejumlah tarian dan musik tradisional hingga pameran sebagai penghargaan terhadap kebudayaan Papua. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Deklarasi pemilu damai di Kabupaten Merauke. 1. Deklarasi Damai Pemilu 2024 digelar di Polres Merauke. Perwakilan 18 partai politik hadir langsung dan berkomitmen bersama Polri untuk menjalankan demokrasi damai. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan TNI dan Polri sebagai alat negara wajib netral dalam pemilu. Netralitas, insya Allah ya kita pegang komitmen. Saya sebagai Kapolres Merauke, kalau memang ada bukti fakta yang mengatakan bahwa anggota atau saya sekalian sebagai Kapolres tidak netral terhadap kegiatan penyelenggaraan pemilu sampai dengan pilkada maupun pileg, ya saya siap untuk menanggung resiko itu tersebut, termasuk anggota saya juga. Kalau itu ada fakta dan buktinya. Kapolres juga meminta partai politik tidak memainkan politik kotor atau politik uang karena bisa dihukum, apalagi memprovokasi warga melanggar hukum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
KPU Merauke menggelar sosialisasi pemilu terkait dana kampanye di salah satu hotel di Merauke, Papua Selatan. KPU menetapkan jadwal kampanye pada tanggal 28 November, namun KPU khawatir kemungkinan aliran dana dari luar negeri ke parpol untuk berkampanye. Sesuai peraturan KPU, parpol yang berkampanye dilarang menerima dana yang bersumber dari luar negeri dan dana dari hasil pencucian uang. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan semua sistem terkait pelaksanaan kampanye bisa diakses dalam sistem informasi secara detail, termasuk dana kampanye parpol peserta pemilu yang akan diaudit lembaga teknis berwenang. Ini adalah salah satu sistem atau aplikasi baru yang diterapkan di KPU yang mengintegrasikan antara kampanye dan dana kampanye, bahwa kampanye harus segera tiap peserta pemilu harus melaporkan, kemudian juga dana kampanye dari setiap peserta pemilu yang wajib harus dilaporkan. Dan dilaporkan di dalam, pertama, mereka harus memiliki rekening dana kampanye. Setelah itu mereka akan melaporkan laporan awal dana kampanye, kemudian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. Ini di akhir, setelah itu akan diaudit oleh kantor akuntan publik terkait dengan larangan-larangan terkait dengan dana-dana yang diterima dari pihak-pihak luar. Tentunya dana dari pihak asing itu sangat dilarang. Kemudian besaran dan jumlah dari sumbangan dana kampanye pun itu diatur di dalam PKPU, dan juga dilarang dari pencucian uang, ya. Itu dilarang terkait dengan ini. Terkait kampanye, Bawaslu Merauke mengingatkan semua partai politik dan calon legislatif wajib mengikuti aturan kampanye. Ketua Bawaslu Merauke Agustinus Mahuse mengatakan, saat kampanye semua parpol akan melakukan berbagai cara untuk menarik simpati pemilih sehingga bisa memicu pelanggaran. Yang paling potensial terjadi pelanggaran itu di tahapan apa sih, Pak Ketua? Memang paling berat dan krusial itu di kampanye. Kampanye, ya? Iya, jadi berbagai macam metode orang akan lakukan untuk mengumpulkan suara, kemudian mempengaruhi konstituen. Nah, beban berat itu yang kami coba melalui sosialisasi produk hukum, sehingga pemahaman terhadap unsur masyarakat yang ada itu bisa berjalan dengan baik. Nah, mereka mengambil peran untuk mensosialisasikan lagi bahwa apapun yang terjadi di kampanye nanti akan ditindak sesuai prosedur hukum. Bagi saya, himbauan kepada partai politik itu hendaknya menaati aturan pelaksanaan kampanye, mulai dari administrasinya sampai dengan pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan terjadi. Yang paling penting itu tertib terhadap pelaksanaan kampanye. Jadwal kampanye tidak benturan dengan yang lain, kemudian strategi kampanye dan metode itu harus dijalankan dengan baik. KPU menetapkan beberapa larangan dalam berkampanye, antara lain menghasut, menghina suku, agama, dan mengadu domba hingga mengganggu ketertiban umum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Yang pertama adalah black campaign. Biasanya Polisi membubarkan unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa di Bundaran Brawijaya, Merauke, Papua Selatan. Namun mahasiswa tetap ngotot untuk menggelar unjuk rasa, sehingga sempat terjadi perdebatan antara mahasiswa dan polisi. Mahasiswa Universitas Musamus unjuk rasa protes putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura yang mengizinkan beroperasinya sejumlah perusahaan di Kabupaten Bovendigul yang diklaim menyerobot tanah adat. Kapal layar berbendera Australia terlilit jaring di Laut Arafura, Merauke, Papua Selatan, atau sekitar 21 km dari dermaga Yosudarso. Kapal bernama SV Follow Troop tidak bisa bergerak karena jaring nelayan menjerat baling-baling kapal. Tim Basarnas Merauke dengan mengerahkan satu kapal menuju lokasi untuk mengevakuasi kapal bersama nakoda. Tidak lama berselang, kapal layar tersebut
berhasil ditarik ke dermaga Merauke. Satgas Yonif Mekanis 411 Pandawa menggagalkan penyelundupan senjata api dan logistik di Batas Batu, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah 3, Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa menduga senjata api tersebut akan digunakan kelompok kriminal bersenjata dalam teror terhadap anggota TNI dan Polri serta masyarakat menjelang 1 Desember mendatang. Senjata yang diselundupkan berupa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M4 dan jenis AR-15 bersama amunisinya. Petugas juga menyita senapan angin, senjata tajam, dan 2 bendera bercorak bintang kejora. Kapolres Jayapura AKBP Fredrikus Maklarimbon mengatakan kebakarannya menghanguskan gedung D kantor Bupati Jayapura diduga sengaja dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Saat ini Polres Jayapura bersama Polda Papua sedang memeriksa 37 saksi, meliputi pegawai negeri, Satpol PP, dan polisi yang bertugas jaga di lingkungan kantor Bupati Jayapura. Selain pemeriksaan saksi, Polres Jayapura bersama Polda Papua sedang melakukan investigasi sambil menunggu hasil laboratorium forensik. Ribuan warga Merauke yang sedang asik menonton pentas seni di lapangan kapsul waktu panik lalu berlarian menyelamatkan diri ke Polres Merauke. Pasalnya, sejumlah warga tiba-tiba datang dan mengamuk, lalu menghancurkan fasilitas di lokasi, sehingga acara pentas seni dan kreasi berubah menjadi kacau. Sekelompok orang tersebut kecewa dengan panitia karena mereka tidak diberi kesempatan tampil dalam acara tersebut dengan alasan keamanan. Padahal mereka sudah berlatih selama beberapa hari. Polisi menghentikan acara pentas seni dan kreasi, termasuk meminta seluruh warga dan para peserta yang mengamuk pulang ke rumah masing-masing untuk menghindari jatuhnya korban. Kalau negara tidak bicara untuk Papua, Indonesia tidak mengaku. Berarti pilot ini saya kasih waktu 2 bulan. Kalau tidak, saya akan tembak. Jagat maya dikagetkan video kondisi pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang disandera kelompok kriminal bersenjata. Dari video berdurasi 48 detik tersebut, pimpinan kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya menampakkan diri dan berdiri persis di samping sang pilot. Dramatisnya adalah sang pilot duduk dengan wajah tertekan atau depresi. Saat itu, seluruh pasukan Egyanus, termasuk Egyanus sendiri menodongkan senjata laras panjang ke arah Philip. Dari penyampaiannya, ia secara tegas meminta pemerintah Indonesia segera memenuhi tuntutan KKB. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.